Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di Lensa Persib. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita bisa berikan edukasi kesehatan terkait kegawat daruratan di olahraga, khususnya di sepak bola. Kita Persib, Persatuan Sepak Bola Padang Bandung, ingin menekankan kepada setiap insan di dunia persepak bolaan agar memperhatikan atau bisa sedikit cara menolong agar pasien tidak jatuh di kondisi kematian sebelum dibawa ke rumah sakit atau pelayanan terdekat. Perkenalkan, saya Asyahid Mujahidin, tim medis dari Persib. Kita akan belajar tentang resusitasi jantung paru. Kebetulan ini ceritanya ada pemain yang bertabrakan. Biasanya ada duel udara, kita bisa lihat bagaimana almarhum Khairul Huda sebelum dibawa ke rumah sakit terjadi keras, olahraga yang luar biasa sepak bola ini bertabrakan waktu itu dengan pemain dan bek dari Persela sendiri, truk. Kemudian Khairul Huda memegang lehernya dan sebagainya ini, merasa seperti tertelan sesuatu dan sebagainya. Ini reaksi lidah mengunci, ya, terjadi choking dan sebagainya. Kemudian ada Fernando Torres, lidah gigi yang mengunci, lidah jatuh menutupi saluran nafas dan sebagainya. Kemudian terbaru pemain Madura di Liga BRI, Liga 1 BRI yang kemarin yang tidak sadarkan diri. Kemudian ada pemain dari Dewa United yang kemarin sempat terkena siku dari pemain Persebaya, Mas Arif Catur kayak gitu. Itu luar biasa. Alhamdulillah, kita harus edukasi terus bagaimana penanganan kegawat daruratan dalam sepak bola. Ini adalah salah satu kejadian gawat darurat yang terjadi di olahraga, salah satunya sepak bola. Mari kita belajar bagaimana penanganan gawat darurat yang terjadi di sepak bola. Ada henti jantung dan lain sebagainya. Kita akan belajar resusitasi jantung paru. Mari kita ikuti dan simak video berikut. Baik, kita akan belajar. Ini seorang striker yang terjadi tumbukan, kemudian dia tiba-tiba henti jantung. Bagaimana penata laksanaannya? Yang pertama, konsepnya yakni DRABC. DRABC yakni danger, respond, airway, breathing, and circulation. Yang pertama yakni D yakni danger. Terjadi tumbukan. Di danger ini kita akan mempelajari 3A. Yang pertama, aman penolong, aman yang ditolong, dan aman lingkungan. Apabila pemain ini tergeletak, kita akan tirah baringkan seperti ini, kemudian kita akan cek kesadarannya nanti. Tapi amankan lingkungannya. Apabila pemain ini tergeletak di tempat yang kotor, kemudian kita akan pinggirkan terlebih dahulu, seperti itu. Itu untuk D. Di danger ada 3A. Kami ulangi lagi. A yang pertama aman penolong, aman yang ditolong, dan aman lingkungan. Kemudian DRABC yang kedua yakni R, respon. Kita akan mengetahui bagaimana pemain ini yang terjadi kecelakaan, terjadi gawat darurat tadi. Kita yang pertama yakni AVPU. AVPU kita alert, kita bangunkan. Cool,
ternyata pasien ini tidak sadar. Kita masuk ke verbal, kita goyang-goyang, ternyata tidak ada gerakan. Kemudian kita rangsang nyeri. Kita rangsang nyeri untuk bisa apakah pasien ini ada respon atau tidak. Rangsang nyerinya yang pertama di kuku, ya di pangkal kuku yang ada warna putih ini bisa ditekan. Jika tidak ada respon dan gerakan dari pasien, kita bisa tekan di supraorbita. Kita tekan alisnya atau pangkal dari kelopak mata ini. Apabila tidak ada respon dari pasien, kita bisa tekan di tulang tajam pedang, di sifoideus, kita beri rangsangan nyeri. Ternyata pasien ini tidak bangun, berarti dia masuk ke U, yakni unrespon. Kalau jatuh di unrespon, segera panggil bantuan, call for help di sekitar agar kontak IGD di pelayanan rumah sakit terdekat. Setelah D, danger, R, respon, kemudian ada A, RW. RW, kita raba nadi karotis. Ya, nadi karotis berada di dua jari arah kanan atau kiri jakun manusia. Ternyata tidak ada nadi. Kemudian kita lihat apakah ada nafas, ternyata tidak ada nafas. Kita harus segera lakukan pijat jantung. Pijat jantung yakni dilakukan di atas ulu hati. Kemudian kita akan membentuk kuncian untuk memompa jantungnya. Ingat, ketika nadi tidak teraba, kita harus segera melakukan pijat jantung. Jika nadinya teraba, kita tidak boleh melakukan pijat jantung. Berarti pasien masih sadar. Kita pijat dengan posisi seperti ini, siku tidak boleh menekuk. Bila disyuting dari sini, kita akan berdiri tegak lurus seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, tidak ada lekukan. Nanti tumpuannya ada di pundak kita. Kita melakukan 30 kali pijat jantung, kemudian memberikan nafas buatan seperti ini. Kita tutup hidungnya, kita buka, kita berikan nafas buatan sebanyak 2 kali sampai dada mengembang. Kita lakukan sampai 5 siklus. Kita evaluasi apakah nadinya sudah kembali sambil menunggu tim yang lebih expert datang, baik dari IGD, dari pelayanan kesehatan terdekat. Kita melakukan sampai 5 siklus pijatan. Ketika nadinya sudah muncul, pasien akan kita posisikan recovery position, yakni kita tekuk, ini posisi nadi sudah kembali muncul. Kita posisikan recovery position seperti ini sambil menunggu bantuan datang. Kapan pijat jantung kita hentikan? Yakni ketika penolong sudah capek sekitar lebih dari 30 menit. Kemudian yang ditolong sudah bangun, nadinya sudah keluar, kita hentikan. Kemudian apalagi RJP ini kita hentikan ketika petugas sudah datang. Kita hentikan seperti itu. Baik, inilah cara penanganan gawat darurat henti jantung yang terjadi pada olahragawan, khususnya sepak bola. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, baik di liga atau baik profesional atau lokal seperti itu. Kejadian meninggalnya kiper
legenda Persela Lamongan, Khairul Huda yang terjadi jogging, lidahnya mengunci. Kemudian di luar negeri ada jatuhnya Fernando Torres, ditumbuk kemudian terpental hingga jatuh ke tanah yang menyebabkan henti jantung. Kemudian baru-baru ini terjadi di Madura, pemain Madura yang kemudian pingsan, kemudian henti jantung juga seperti itu. Kemudian yang paling banyak kita soroti yakni Eriksen. Nah, Eriksen tiba-tiba jatuh, kemudian langsung ditolong oleh tim medis. Tapi untuk menunggu tim medis datang, seperti sekian detik, para pemain-pemain harus sadar bagaimana melakukan pijat jantung. Mari kita belajar untuk pijat jantung itu seperti apa. Amankan ya, amankan apa kita penolong, amankan lingkungan, biarkan di sini dulu. Kul. Salah satu panggil bantuan, kontak kontak PKU IGD-nya telepon. Ada yang henti jantung, bilang gitu ya. Nadinya nggak teraba. Kita rangsang nyeri dulu. Nggak bangun ini. Yuk kita pijat. Ganti. Gol. Ada. Bantuan. Kabeh dekat ya. Terima kasih. Kami dari Persib Padang Bandung mengucapkan salam sehat, salam olahraga. Kita akan kembali ke lensa Persib berikutnya dengan edukasi kesehatan terkait di olahraga. Banyak tema-tema terkait cedera ankle, kemudian nutrisi, dan lain sebagainya. Akan kembali lagi bersama kami, Asyahid Mujahidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.